Ini penting dong untuk perempuan-perempuan aktif seperti kita ini untuk tahu pesan kita bagaimana kita percaya diri, menerima diri dan nyaman sama diri kita sendiri ya Mbak Zoya ya. Dan ada nggak sih efek salah ukuran, ya salah memandang seperti yang tadi ke akhirnya ternyata ngaruh ke mental health itu tuh seperti apa sih Mbak? Ciri-cirinya kalau kita udah terdampak nih dari cara kita salah memilih berat. Ya. Sekali berdasarkan penelitian ini ada tentang breast augmented gitu ya yang dilakukan oleh di United Kingdom dan di Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan pada 300.000 perempuan. Ternyata hampir 80% perempuan itu nggak nyaman dengan breastnya. Banyak sekali perempuan ngerasa, oh payudara saya itu asymmetrical, nggak rata, ini sebelah 80% gitu. Jadi sebenarnya kita semua perempuan itu punya ketidaknyamanan terhadap payudara kita. Kebesaran, kekecilan, kok kayaknya rata-rata banget, nggak simetris. Padahal sebenarnya menurut ahlinya itu baik-baik aja. Nah, ditemukanlah lebih lanjut berdasarkan penelitian ini, kebanyakan adalah dampak psikologis. Kalau kita nyaman sama tubuh kita secara keseluruhan gitu ya, itu akan mempengaruhi bagaimana kita mempersepsi seksualitas kita. Karena apa? Karena payudara nih salah satunya, ini juga adalah tentang feminitas. Tentang bagaimana kita mempersepsi perempuanan kita, gitu ya kan, salah satu tanda keperempuanan juga adalah payudara gitu ya. Jadi ketika kita mulai ngerasa, aduh payudara saya kayak telur ceplok, ya kan, payudara saya kayak nasi padang, nah payudara saya kayak ini, nah itu mempengaruhi bagaimana kita melihatnya, khususnya pada budaya Indonesia. Kalau terlalu besar, ya kenapa tadi ada yang bra yang pakainya kok kenapa sih pakai dikecil-kecilin segala? Karena seolah-olah kalau perempuan yang payudaranya besar itu ada image tertentu bahwa oh dia tuh nakal, dia tuh liar, mau mempertontonkan. Ya kali boleh milih gitu ya. Saya mau terlahir dengan payudara seperti ini, kan gak ada yang mau minta seperti itu. Tapi ketika terlahir seperti itu, seolah-olah masyarakat itu mengseksualize perempuan dengan menganggap bahwa kalau lu punya payudara besar, lu nggak boleh terlalu nonjolin. Harusnya mah begini, makanya kebanyakan mereka-mereka yang mempersepsi bahwa payudaranya itu kebesaran dibandingkan kebanyakan orang suka jalannya agak, dan itu mempengaruhi kepercayaan diri kalian loh. Gitu, terus salah milih bra, lebih parah lagi. Aduh, kok kalau pakai jenis bra ini gitu ya, kok ketika saya pakai t-shirt, kenapa kayaknya badan itu dada semua ya gitu ya misalnya. Atau misalnya kita lagi mau pakai kita misalnya ngerasa aduh ini agaknya kekecilan deh, atau kita banyak sekali aktivitas, kita jalan ke sana kemari kok payudara agak sakit gitu ya misalnya, mungkin tidak pakai sport bra atau apa gitu. Nah, semua kegiatan perempuan apapun itu gitu ya, apakah Anda itu adalah ibu rumah tangga, apakah Anda adalah perempuan pekerja, freelancer gitu, Wonder Woman, siapapun Anda perlu tahu sebenarnya kegiatan Anda, persepsi tubuh Anda, dan bra yang Anda pakai. Itu bisa mempengaruhi mental health loh, kalau sampai nggak nyaman. Bahkan ada banyak perempuan sampai mempengaruhi apa? Cara makannya dia. Aduh, aku mau diet banyak-banyak. Belum lagi mitos, wah itu payudara pegang. Pernah dengar nggak sih? Waduh, ini nakal nih kalau dia payudaranya besar. Ya kali mana bisa dipegang-pegang terus tiba-tiba jadi besar, emangnya ini apa sih gitu ya, magic tissue atau apa gitu ya, nggak bisa gitu. Itu semuanya adalah mitos. Nah, ketika kita mempersepsi kita seperti itu, akhirnya kita juga mempresentasikan, mengekspresikan seksualitas kita bahwa ya kebesaran salah, kecilan salah gitu ya. Ada beberapa perempuan yang merasa payudaranya kecil, dia akan sangat-sangat insecure, mempengaruhi relationship-nya. Tahu nggak kenapa Mbak? Pada saat dia merasa payudaranya kecil, dia akan insecure, selalu nyalahin pasangannya dengan bilang, lu pasti nge-like di Instagram karena dia payudaranya besar deh, mentang-mentang toketnya kemana-mana kan. Pernah dengar kan kayak begitu? Nah, mempengaruhi mental health, kita jadi curigaan, ya, nggak nambah cakep, nggak nambah kaya, pusing aja iya gitu kan. Karena apa? Karena kita ngerasa aduh kebanyakan orang tuh pasti suka deh sama perempuan yang kurus ya kan ya, payudaranya besar kayak di film-film gitu ya, di kartun ya, padahal kenyataannya nggak ada yang gitu-gitu banget gitu kan aslinya. Jadi
Dan sekali lagi, I don't have anything against mereka yang mau melakukan breast augmentation ya. Bagi anda-anda yang punya uang dan berani gitu ya untuk melakukan implan payudara, please carilah ahlinya benar-benar. Dan saya sangat-sangat menyarankan ya, bukannya promosi kerjaan nih gitu ya, konsultasikan dulu mengenai kenyamanan seksolog atau psikolog klinis. Kenapa? Tidak, ujung-ujungnya Anda bisa mengalami body dysmorphic disorder. Apa itu body dysmorphic disorder? Orang yang selalu fokus pada kekurangan dari tubuhnya. Dan hampir 90% body dysmorphic disorder itu terjadi pada perempuan. Kalau ditanya sama perempuan, mana sih bagian tubuh kamu yang paling menarik? Agak lama jawabnya. Iya, tapi coba dibilang apa kekurangannya? Aduh, ininya kayak sayap nih mbak, gitu ya. Pahaku, perut aku, gitu ya. Semuanya bisa ditunjuk cepat. Perempuan menunjuk kekurangan dirinya, gitu. Tapi begitu nunjuk kelebihannya, setiap kekurangan perempuan yang selalu kita terlalu fokuskan, biasanya bisa mempengaruhi ke body dysmorphic disorder. Sedih kan, gitu. Jadi boleh melakukan operasi selama Anda yakin bahwa itu memang membuat Anda nyaman. Yang merasa, aduh aku nih kayaknya pengen uplift, coba dulu pakai bra yang push up. See how you feel. Ya, jadi sebenarnya ketika akan melakukan operasi atau apapun perubahan terhadap payudara Anda, pastikan bahwa Anda merasa nyaman atau fit, itu bahasanya. Jadi bukan kalau payudara saya lebih besar, saya pasti lebih atraktif, banyak yang naksir. Kalau payudara saya lebih besar, pasangan saya tidak akan selingkuh. Siapa bilang kalau nggak saya nggak laku di konseling ya, gitu. Jadi jangan kesini percaya dirinya. Jangan lewat pacar, jangan lewat kata orang-orang. Kan dia juga ngebiayain hidup kita ya, orang lain. Tapi mengomentari iya, dan kadang-kadang kita sesama perempuan suka kejam sama perempuan lainnya, ya, mengomentari ini payudaranya kecil banget, ini begini. Mungkin itu sebenarnya adalah dari ketidakpercayaan diri kita ya, kita proyeksikan ke orang lain gitu. So let's hold each other crown gitu ya, sama perempuan, like woman, support women, karena bagaimanapun juga kita harus belajar untuk menerima kelebihan dan kekurangan kita. Kalau kita terlalu fokus sama aduh payudara saya kecil, payudara saya sebesar, gimana kalau cari bra yang fit ya, cari yang sesuai, cari yang nyaman gitu ya. Jangan cuma cari desainnya, tapi juga cari kebutuhannya. Dan kenali siapa sih yang paling gunakan. Itu kadang-kadang juga bukan ya, sehingga yang namanya bra itu benar-benar mensupport kayak sahabat baik gitu loh. Gitu. That's very important menurut saya. It's hard to be women, tapi kita bisa mengakalinya ya. Iya. Karena society itu memang unik ya, melihat kemudian kita sebagai peperangan, melihat sebuah hal yang itu berbeda sih sama tubuh kita. Tapi kita kok jadi bertanya-tanya tentang kepercayaan diri kita ya. Ketika kita terjun ke society gitu loh Zoya. Exactly. Karena soal insecurity kan gak pernah ada habisnya. Yeah. Gak pernah ada cukupnya. Seberapa banyak sih cukup itu, seberapa cantik sih cantik itu, jadi kita pertanyaan itu kan. Dan kalau soal insecurity itu sebenarnya gimana sih, how we overcome rasa itu gitu yang muncul dalam diri kita. I like this question karena saya termasuk advocating sexuality gitu ya. Kenapa sih harus mengadvocating positive sexuality? Karena sudah terlalu banyak toxic positivity di Indonesia ya. Toxic positivity terhadap tubuh, terhadap seksualitas. Salah satu contoh toxic positivity adalah kalau kita punya masalah, lupain aja, jangan dipikirin, pikirin yang bagus-bagus aja. Gak bisa ya. Ada udah sampai belasan kali sesi konseling juga nggak bisa. Yang harus kita lakukan adalah ketika kita merasa ketidaknyamanan terhadap tubuh kita, tanya sama diri kita, what you afraid of? Apa sih yang paling kamu takutin? Dijudge sama orang, ya, dihakimi sama pasangan sendiri, gitu ya. Pada saat lagi buka bra, kitanya udah pede-pede, pasangan bilang, ih kamu kok gendutan, drop, ya kan? Kamu kok agak ini, kok kekecilan, kok kebesaran, kok begini. Kita takut terhadap judgement itu. Akui aja. Bohong kalau misalnya dari kita semua tidak pernah ada yang nggak punya ketakutan terhadap tubuh kita. Kita takut dijudge, itu wajar loh. Tapi ketika kita embrace itu, oke, saya takut dijudge. Kalau gitu, saya akan melakukan yang terbaik buat tubuh saya.
Jadi jangan langsung positive thinking, tapi embrace dulu ketakutan kita. Saya takutnya dijudge. Kalau gitu, untuk bisa penghakiman dari orang yang nggak tahu hidup kita kayak apa, nggak tahu perjuangan berdarah-darah kita menjaga tubuh kita kayak apa, let's do our best. Supaya apa? Ih kok lu kurang begini, lu kegendutan, kekurusan, begini-begini. Saya udah olahraga, saya udah jaga makanan saya, gitu ya. Saya memilih pakaian yang terbaik, gitu ya. Saya menampilkan make up aja, saya mau menampilkan yang terbaik dari sisi saya, gitu ya. Saya misalnya tidur, pola makan dan sebagainya. Saya bersenang-senang. Ya udah. Kenapa kita harus menjelaskan diri kita ke orang lain? Ya, we don't own any explanation to anybody. Gitu. Sampai kita bisa sampai pada titik itu. And I think that's sexy. That's very sexy. Yeah, we own it. Supaya nobody can using it against us. Kadang-kadang orang kan menggunakan apa yang menjadi kekurangan kita dan ketakutan kita untuk menyerang kita, dan itu sucks banget kalau kayak gitu. Kayak iya. Sejauh apa body confidence sebetulnya bisa membawa kita ke dalam sosial itu sendiri? Ya, kayak baju deh ya, gitu paling simpel. Pernah ngeliat nggak kalau ada orang pakai baju yang sama, keren dia, tapi nggak ada orang ini sama-sama cantik orangnya, gitu ya. Kalau dia memakai bajunya dengan confidence dan dengan tidak confidence, itu aja udah beda, gitu ya. Kita pakai sesuatu gitu ya, terus kita pakai baju karena kita nggak kan terus, atau jalannya jadi gini, sama orang yang ya udahlah. Beda. Bentuk tubuhnya aja, berdirinya jadi beda. Udah pakai hak tinggi misalnya ya, kok tetap masih gini. Beda tubuhnya. Jadi perhatikan bahwa apa yang ada di dalam kita ini, apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi ketakutan kita, ekspresikan keluar, gitu ya. Jadi self confidence itu, or inner beauty, sexual attraction itu tentang bagaimana saya mempersepsi tubuh dan seksualitas. Ini ada penelitian yang mungkin nggak langsung signifikan, tapi ini menarik ya. Jadi tahun 2015 ingat saya, ini dilakukanlah penelitian kepada 1.000 orang laki-laki. Ini oleh Esquire magazine di Eropa kalau nggak salah. Ditanyalah, please define what do you think about a sexy woman, gitu ya. Nah, perempuan-perempuan pas tahu penelitian ini, mereka bilang wah pasti nih yang pinggulnya kecil gitu kan ya, katanya kayak Barbie, sudah payudaranya besar gitu ya, yang size-nya 6 gitu ya misalnya. Oh udah spesifik banget, terus size-nya 6 badannya katanya gitu, terus payudaranya tuh cupnya double D atau apa gitu ya. Udah itu caranya perempuan mikir bahwa laki-laki pasti kayak begitu. You know what? Hasil penelitiannya apa? Deskripsi darinya itu ya kan ditanya please explain your sexiest experience in bed about when you with the sexiest woman lah gitu ya, menurut versinya mereka. Hampir semua laki-laki bukan mengatakan size-nya, tapi dia mengatakan wah perempuan itu kalau misalnya dia diranjang, kalau sedang berkencan, kalau sedang ngobrol dengan kita, dia tuh bener-bener pede banget, dia menatap mata kita, dia connected with us, dia konsentrasi terhadap kelebihannya. Itu yang menurut para laki-laki ini, 1.000 laki-laki gitu ya. Kalau satu ya biasalah error ya, research ya. Lalu kita tanya, oke, size-nya apa? Ya dong, kita kan kepo kan pasti ya. Size-nya apa yang dibilang seksi gitu? Ternyata dari size 40. Jadi sangat bervariasi ukurannya. Nggak ada yang spesifik bilang breastnya besar, breastnya kecil. Lebih kepada caranya dia membawa tubuhnya dia itu. Gitu ya. Jadi kalau kita nggak nyaman, taruhlah badan kita udah model, kita nggak akan bisa nyaman juga. Ya, jadi kalau kita tidak mencintai tubuh kita, tapi kita terus gitu ya, misalnya memaksakan diri untuk seperti yang orang-orang persepsikan, definisikan yang namanya kecantikan dan keseksian itu, capek sih hidup kita. Ya, we have to accept who we are. Dan percayalah ketika kita berarti kuncinya adalah ketika kita nyaman sama diri kita, orang pun nyaman. Iya, tiba-tiba kok muncul.
semua yang dipakai kok kayaknya keren ya gitu sama orang ini. Pasti orang akan mulai bertanya kayak skincare-nya apa sih? Apa sih gitu ya. Perfumnya apa sih gitu. Kalau bajunya bagus sih, ini pakai berapa segala macam. Itu pasti ditanya, nggak mungkin nggak. Dan kayaknya kita harus terbiasa nih, take compliment itu ya. Kita harus terbiasa. Oh ya, yes. Enggak biasa aja ya kan. Sering banget kan kayak tidak terbiasa menerima pujian. Itu aneh. Ada nggak sih kayak tadi yang baru? Sering banget kan ada orang kayak gitu kan. Kamu cantik banget. Ah enggak, ini biasa aja kok. Bajunya keren banget. Enggak kok, ini baru beli. Ya, kenapa sih nggak thanks? Udah gitu, bilang makasih aja. It's okay. Mungkin ini tidak common ya, tapi saya tuh sering bilang kita juga mesti belajar memaafkan diri kita loh. Jadi perempuan itu banyak banget capeknya, banyak banget tuntutannya. Harus sempurna, kayak baru nikah harus bisa masak, harus bisa ini, udah kayak robot kita. Harus bisa semuanya. Jadi perempuan harus sempurna banget ya nggak sih di Indonesia Raya ini gitu ya. Kadang-kadang kita mesti puas untuk merasa cukup gitu. I'm good enough. Ya, I'll do my best gitu ya. Saya udah melakukan yang terbaik buat rumah saya, gitu, buat pekerjaan saya, buat pasangan saya, buat anak-anak saya gitu ya. Atau ya buat lingkungan saya kalau misalnya masih belum menikah dan masih single. Jadi tuntutan-tuntutan yang nggak perlu itu boleh nggak sih untuk kita sekali-sekali bilang tidak, terima kasih gitu ya. Saya nggak mau ngambil apa definisi kamu tentang saya, dan termasuk juga memaafkan diri kita ketika wah gue pernah bikin kesalahan 1-2 nih, gue nggak sempurna, nggak ada yang sempurna gitu ya, tapi you doing your best dan it's okay. Berani masuk ke dalam diri, berbicara sama diri sendiri dan bilang yes, you're good enough gitu ya. Karena jangan lupa bagaimanapun juga tubuh kita ini bukan demokrasi ya. Bisa nentuin, ini bukan demokrasi perjanjian antara beberapa orang bagaimana kita harus merepresentasikan tubuh kita. Tubuh kita ini monarki dan kita adalah ratunya ya. Kita yang akan mendisisikan, kita yang akan bilang bahwa I'm the queen of my own body. Slay. Namanya siapa Mbak? Namaku Prawina. Prawina. Yang tadi terakhir kan, emang kita tuh suka salting ya. Kalau misalnya, ih kamu cantik ya, atau ih bajunya bagus, kadang refleks aja kayak, enggak nih gitu ya. Mestinya gimana kita menghadapi pujian-pujian itu? Kalau kita memang tadi dikatakan setting gitu ya. Boleh banget Mbak Prawina. Jadi gini, waktu lagi mau berdandan pergi ke sini kan juga effort ya kita ngebayangin matching-matchingin ya, bahkan make up, lipstick, baju, sepatu kan kita punya effort. Nah ketika effort kita dipuji sama orang, kita bilang thank you aja, itu sebenarnya kita bukan melakukan demi orang itu, kita melakukan demi diri kita, bahwa dan sama orang lain, which is keren juga kan Mbak. Harus kan misalnya, jadi kita belajar dari kita awkwardnya kalau baru namanya juga one feel time. Ketika kita bilang oh thank you, saya hargai diri saya ketika saya bilang makasih gitu. Mungkin mungkin bisa kita praktekkan mulai dari menerima komplimen dari pasangan atau suami gimana? Iya. Atau enggak kadang-kadang gini kalau suami memuji gitu ya, misalnya dibilang gini, kamu lagi bikin salah apa? Wah, itu suaminya mau bayar-bayar jadi langsung udah gagal total deh gitu ya, memuji salah.
Iya, padahal based on research ya, kita semua perempuan itu butuh afirmasi loh, gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang yang bilang, udahlah kalau udah nikah mah, udah dalam relationship nggak usah lah bawa bunga, bawa coklat. Sebenarnya bukan necessarily bunga atau coklat ya, tapi kan kita juga butuh ini. Gua tuh masih menarik nggak sih? Itu penting banget buat kita perempuan, ya kan? Lu masih suka nggak sih sama gue? Oke, gitu. Kalau aku udah memuji diriku sendiri udah oke ya. Apalagi kadang-kadang ada perempuan yang udah effort banget nih, udah beli lingerie seksi-seksi apa segala macam kan gitu, jreng mau majang gitu ya. So suaminya kayak gini, yang kamu kenapa? Waduh, udah langsung turn off ya kan ya. Padahal mau effort. Nah, buat yang kayak gitu-gitu kan ya, ketika kita udah terbiasa, udah take it for granted, udah nyaman dalam relationship gitu ya, seringkali kita tidak melakukan effort itu, boro-boro buat pasangan kita, kadang-kadang buat kita juga. Berapa banyak sih yang oke lah kalau sekali-sekali lagi menstruasi, mungkin ya kita pakai celana yang cotton lah atau yang granny pants ya sudah lah gitu. Tapi kalau setiap hari juga pakai yang itu lagi, coklat yang itu lagi gitu ya, ini kan coklat aja sekarang banyak yang seksi gitu ya, pakai yang gitu lagi yang comfort doang gitu ya, tapi nggak bener-bener membuat kita tuh ngaca tuh keren ya badanku gitu loh. Itu ya, bahkan yang kalau istilahnya kalau zaman dulu ya, kalau misalnya digantung juga nggak ada yang mau nyolong tuh underwearnya. Aduh kok kenapa sih nggak menghadiahi diri kita dengan sesuatu yang nyaman? Orang tuh suka bilang gini waktu itu lagi belanja, ada salah satu teman bilang gini, ngapain sih beli bra sampai cantik-cantik begitu sih, lu kurang kerjaan banget, kan nggak ngelihat, cuma lo sendiri yang ngelihat lo. Justru itu nggak penting dilihat orang dulu, tapi saya harus nyaman dulu sama yang saya pakai gitu. Lalu saya bilang sama teman saya, gue curiga jangan-jangan bra lo nih yang nggak jelas ya, ayo coba sini kita ke Market Spencer, coba kita lihat dulu, ukur. Kalau misalkan ya ditanya must have items dari Lex ini, coba lihat gue ini sih favorite aku, setuju. Bisa dipakai semuanya ya Mbak ya. Lihat di dalam store ya. Iya, masih bisa. Untuk t-shirt juga masih bisa. Ngerasa cantik juga ada lace-nya. Terus untuk baju yang mau apapun atasnya outer, Bisa diakalin ya, saling ya. Ini aku, easy favorite aku. Oke, jadi buat teman-teman pasar langsung ke store beneran ya. Diskon 10%. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Mbak Zoya ini, aku juga lagi sini dari Katara. Hai Katara, ini kami. Ada yang pengen ditanyain nggak sih Katara? Aku samperin aja coba yuk. saya di sebelum sih kalau berarti ini benar-benar aku belajar banyak juga. Ini kadang kalau kita setiap hari dan belajar mengenai diri sendiri gitu, kadang-kadang kalau main orang lain terus balik-balik suka naik turun gitu loh. Jadi supaya stabil gimana sebenarnya. Iya. Oh bener banget. Nggak kayak tsunami gitu loh. Iya. Naik turun nggak bakal semua, tapi bisa di walaupun mungkin pelan ya, tapi kita ada di frekuensi itu gitu. Ya, tapi gini Mbak Tara, dalam psikologi marketing ya, kenapa perempuan yang paling sering dijadiin untuk model iklan dibandingkan laki-laki? Karena perempuan makin dia sebel, makin dia perhatiin, makin dia suka juga dia perhatiin. Jadi nggak rugi kalau naruh perempuan di model. Kalau dibandingkan laki-laki, ya udah mungkin perempuan. Tapi kalau perempuan dia makin gak sama dia fans itu sama ininya ngelihatin kita banget gitu ya. Jadi kalau mau dibilang gimana caranya, kita nggak ngebanding-bandingin, kayaknya susah ya. Kita pasti ada lah ngelihat rumput tetangga selalu lebih hijau daripada rumput kita. Tapi jangan lupa juga the power of social media seringkali memperlihatkan hanya sisi terbaik dari orangnya ya. Kita nggak pernah tahu apa bedanya. Yang penting gini, cara yang kita tampilkan di publik gitu ya, jangan terlalu jauh sama aslinya kita. Ya pasti dong ada hal-hal yang private yang kita nggak mau tampilkan di publik, nggak apa-apa. Tapi kalau semakin jauh kenyataannya sebenarnya hidupnya itu nggak gitu-gitu amat, tapi di publik ketika keluar, wah dia menampilkan seolah-olah nggak ada tuh kehidupan aslinya kayak gitu. Itu biasanya kita makin sering studi banding. Ya jadi caranya adalah kita mesti hidup yang lebih realistis, jangan terlalu jauh sama kenyataannya. Ya kita mau menampilkan yang bagus-bagusnya di sosial media, iyalah, masa yang heboh-heboh kita mau tampilkan, of course.
Ada yang urusan-urusan dapur yang udahlah orang lain gak usah tahu. Tapi kenyataan aslinya diri kita jangan terlalu jauh sama yang kita tampilkan di publik. Kalau enggak kita makin insecure sebenarnya dan makin sering studi banding sama orang lain. Gitu ya Mbak. Thank you ya pertanyaannya, itu very cool. Friends, tadi udah lihat kan acara launching produk autumnnya Marks & Spencer. Dan kita tadi saling mengedukasi ya gimana supaya perempuan bisa menerima dengan percaya diri payudaranya. Payudara besar, payudara kecil ya, kalau kita nggak nyaman nanti akan mempengaruhi mental health kita loh. Bahkan bisa mempengaruhi bagaimana cara kita mempersepsi seksualitas kita. Wah, kalau payudara saya kecil, jangan-jangan pasangan saya jadinya selingkuh. Wah, payudara saya kebesaran, kayaknya kok saya nakal banget. Udah ya, stop menghakimi diri sendiri dan stop menghakimi orang lain. Bagaimana kalau kita menghargai tubuh kita, karena ya kalau bukan kita siapa lagi. Jadi jangan lupa ya untuk memilih pakaian dalam yang sesuai dengan diri kamu. Karena meskipun nggak ada yang ngeliat, cuma kita yang ngeliat atau nanti pasangan yang ngeliat, kita juga harus pakai sesuatu yang nyaman. Itu benar-benar pengaruh. Kalau saya nih misalnya ya, dari deretan kayak bra kayak gini. Kalau saya misalnya lagi olahraga, saya nggak bisa kalau nggak pakai sport bra. Kalau saya lagi mau pakai t-shirt, saya harus pakai t-shirt bra. Ya kalau saya lagi pengen nyaman, lagi seksi, saya bisa memilih ini. Misalnya hari ini saya mau lebih confidence gitu ya, saya lagi pengen jadi pembicara. Nah biasanya saya juga akan pakai daleman yang menurut saya kalau saya ngaca, meskipun orang nggak ngelihat, saya mau terlihat seksi di dalam. Karena penting banget ya kalau kita misalnya nggak yakin bahwa kita itu sebenarnya menarik, orang lain juga nggak akan ngelihat itu sih friends. So, Z-Friends bisa lihat tadi videonya, muter-muter ada apa aja ya. Jadi pastikan bahwa kamu tahu size kamu berapa, ya gimana tadi masangnya, mau tahu bra yang paling cocok sama diri kamu. Dan yang paling penting harus nyaman. Dan nyaman juga seksi itu udah banyak produknya. Nah, salah satunya adalah dari Marks & Spencer. So, sampai ketemu lagi Z-Friends. Bye.